Oke guys, so hari ini ya ini karena saya masih di Eropa di Swiss ya, ini masih sekitar jam 10 ya. Jadi kalau jam Indonesia kurang lebih jam 3 pagi. Teman-teman, saya udah bilang saya bakal bikin project trade vacation ya. Jadi trade vacation ini adalah dimana kita jalan-jalan dengan ya pokoknya santai lah. Kita bakal trading dan tentunya hasil tradingnya ya ini cukup lumayan ya. Jadi teman-teman yang sudah lihat di Instagram Only Signals ya itu udah transparan banget. Jadi ini saya bakal ulang teman-teman. Jadi ini modalnya 1000 udah jadi 1300, tapi kita bakal ulang lagi. Ini kita udah ulang lagi pakai modal 1000 lagi. Tadi saya udah tes pakai broker baru ya. Ini leverage-nya 1/500. Ini saya nggak spill brokernya apa. Jadi langsung aja ya kita bakal lihat ke layar. Ada 3 pair lah ya menarik teman-teman. Satu itu adalah GBP USD teman-teman ya. GBP USD ini secara daily chart ya teman-teman tahu ya. Jadi untuk trading forex, jadi teman-teman harus lebih santai karena saya udah nggak begitu sering trading gold ya. Saya lebih sekarang majority trading forex. Kenapa? Karena lebih santai dan tentunya yang nggak bikin stres teman-teman ya. Jadi kita bakal lihat buat besok update dan segala macamnya. Dan let's see ya. Ini adalah video pertama. Jadi ya mungkin agak berantakan dan ini juga baru mandi ya. Jadi apa adanya teman-teman ya. Dan ya let's go. The project 1000 begin yang kemarin yang tadi itu ya anggaplah itu modal iseng lah ya. 1000 udah jadi 2000 something. Tapi it's okay. Kita ulang lagi teman-teman. Kita bakal lakuin terus menerus ya. Dan teman-teman saya disclaimer dulu ya, ini project ini bukan ajakan atau apa. Ini saya mau kasih tahu journey di mana kalau kita itu sebenarnya trading forex itu worth it atau enggak. Dan tentunya ingat semua futures trading itu mengandung resiko kehilangan. Jadi sekalinya profit, sekalinya loss, margin call, hilang duitnya. Bukan kayak saham karena ini adalah futures trading teman-teman, zero sum game teman-teman. Ada yang menang, ada yang kalah, kan lagi nge-hedge banget tuh ya. Apakah BTC zero sum game ya? Ya itulah teman-teman ya. Tapi saya nggak peduli ya. Saya lebih fokus make money di forex dan diversifikasi. Investasi tetap ada program cicil aset masa depan. Jadi saya juga ada cicil 10 juta tiap bulan untuk Bitcoin dan Bank BCA saham. Jadi saya orangnya apa adanya, saya multi aset ya, pokoknya saya yakin dua instrumen ini sangat bagus untuk jangka panjang bukan jangka pendek. Walaupun orang bilang bakal bear market, ya sudah tetap cicil. Saya mau kasih tahu konsistensi teman-teman. Dan ya ini adalah chart GBP USD ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga udah lihat juga di mana ada perang ya setiap Sabtu yang ini ya, Rusia katanya kasih nuklir ke Ukraine dan tentunya tarif Trump itu diundur lagi teman-teman ya. Yang harusnya 9 Juli dia undur lagi jadi 1 Agustus nih ya. Jadi ya udahlah ya, itu kebijakan mereka. Nah ini teman-teman bisa cek di sini ya. Ini ada namanya double top ya teman-teman ya. Ini udah retrace. Ini jadi watchlist kita ya untuk besok. Jadi untuk minggu besok ini adalah first week. Kita target saya sih sebenarnya pengen 100.000 teman-teman ya. Tapi kita coba semaksimal mungkin mentoknya di mana. Tapi tentunya kita ada withdrawal teman-teman, jadi saya nggak bakal flipping, kita akan ada yang dinikmatin ya. Di sini teman-teman juga bisa lihat ya, ini menjadi watchlist, belum tentu besok kita bakal masuk teman-teman. Ini ada beberapa watchlist yang menurut saya menarik ya. Kita lihat ya teman-teman, kalau udah lihat modul Cohen ya itu udah jelas banget ya. Saya kasih tahu dimana ini trennya secara daily ini adalah bullish ya teman-teman. Ini secara daily dia ini memang trennya teman-teman sudah tahu lah ya, ini pasti uptrend ya. Jadi ini tradingnya counter trend ya. Ini sebenarnya saya agak males untuk counter trend, tapi ini menjadi watchlist menurut saya sangat menarik dan gak boleh dilewatin. Dan ya ini probably ya kita bakal mencari short position ya, short position sampai dia koreksi ya, either dia harusnya dia break ya. Ini mungkin kita bisa entry besok, dia break, dia retrace, kita baru entry sell, baru nyampe bawah ya, something like that ya. Ini kita bakal watchlist yang pertama ya. Ini kalau memang dia break atau something ya, harusnya ketika dia short kita harusnya sellnya. Ini menarik ya, karena kalau misalkan besok gap down atau something kita nggak tahu nih Senin ya. Biasanya kan banyak cerita-cerita unik ya. Ini probably ya kita sampai sekitar 50 sampai 100 pip harusnya dapat nih teman-teman ya. Jadi let's see, ini yang pertama. Kedua ada juga Euro USD teman-teman ya. Euro USD juga sama ya, semua yang slash USD menurut saya bakal lucu ya. Karena kenapa? Ini bisa juga ada sama ya teman-teman ya, double top ya, ini retrace, ini lagi bikin correction, harusnya juga turun teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih beberapa pattern juga mirip ya, tapi teman-teman nggak bisa membandingkan seperti itu ya. Ini tapi ini counter trend, jadi saya nggak rekomend ya untuk counter trend ya, kontrarian ya. Tapi baik lagi kadang-kadang juga counter trend teman-teman. Jadi yang penting resikonya ya, resikonya harus dibatasi ya. Dan yang kedua ada USD CAD ya, ini juga menarik ya.
Jadi probably juga sangat menarik teman-teman. Kenapa demikian ya? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kita tahu ini posisinya bearish ya. Ini sangat bearish ya. Kita tahu trennya bearish. Kenapa teman-teman nonton modul Cohen ya teman-teman di YouTube ya. Jadi ini masih kemungkinan ya, masih kemungkinan ini adalah yang kuat ya, resist support yang kuat, probably dia bakal retrace dulu ke atas baru turun. Nah, makanya kita ambil upside ya teman-teman ya. Kalau memang terjadi ya, ini juga teman-teman kalau teliti ya. Ini kita masih watchlist sekali lagi ya, ini masih watchlist karena di sini kita mungkin lebih sedikit di H1 ya. Jadi di sini ada namanya double bottom nih teman-teman ya. Di sini double bottom ya, jadi mungkin dia bakal ada revisit dulu ke bawah baru ke atas ya. Ini juga kita bakal mencari eksekusinya kapan ya, nanti kita update lagi untuk besok di jam Europe ya. Jadi mungkin enaknya gini teman-teman, karena saya lagi di Eropa, di Swiss, jadi ketika jam ya krusialnya biasanya kalau di Indonesia jam lain itu adalah jam 1 sampai jam 2 siang secara waktu Indonesia Barat. Itu berarti kurang lebih jam 7 sampai jam 8 pagi di negara ini. Nah, itu enaknya. Tapi biasanya marketnya lebih fluktuatif itu jam 11 Eropa atau setara jam 4 ya. 11 Eropa sampai jam 1 siang Eropa, itu berarti jam 4 sampai jam 6 sore. Itu biasanya Europe session ya. Tapi habis itu nanti ada lagi jam setengah 3 sore ya, atau jam 7 malam biasanya sampai 9 malam itu jam US teman-teman. Nah, ini enaknya yang saya rasakan ketika di Eropa teman-teman ya. Jadi kayak sekarang nih kita bisa juga lihat momentum di mana Bitcoin naik ya. Biasanya kalau kita tinggal di Indonesia subuh-subuh masih begadang ya, tiba-tiba ada gebrakan apa ya, tiba-tiba dam dalam atau naik dalam. Nah, ini keuntungan kalau traveling di Eropa, tapi nggak enaknya ya gitu teman-teman. Ya di sini mahal teman-teman ya. Jadi kita trade-nya harus wise dan semoga project ini juga berhasil ya. Dan ya udah 3 dan satu lagi GBP JPY teman-teman ya. Ini GBP JPY. Saya nanti satu lagi teman-teman ya. Saya kasih satu lagi watchlist-nya sekitar tadi ada GBP USD, Euro USD, USD CAD, GBP JPY, dan terakhir nanti lagi teman-teman ya. Namanya GBP CAD. Jadi 5 lah watchlist saya. Jadi sama ya teman-teman, kalau dalam trading kita harus pilih dari 20 pair, kita pilih the best 5, habis itu kita cari the best one untuk entry teman-teman. GBP JPY, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kalau teman-teman lihat GBP JPY ini sekarang lagi berada di resisten teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini yang resisten pertama, kedua, dan ketiga. Ini biasanya bakal turun teman-teman. Nah, ini bisa jadi GBP JPY akan mengalami koreksi dulu ya. Tapi menurut saya GBP JPY ini bisa potensi untuk rebound lagi sampai 200. Tapi kita harus lihat peluang dan momentumnya juga. Ya, tapi kalau secara sekarang kasat mata secara daily ini udah mentok di resisten. Jadi kita akan sabar menunggu teman-teman ya. Bisa jadi ya, kalau saya pribadi sih saya menunggunya akan nunggu sedikit dulu. Kenapa? Gini, ini tips ya teman-teman ya. Ini buat teman-teman masukan aja. Ya teman-teman bisa lihat di sini, cocokmologi lah kalau orang bilang kan di saham kan cocokmologi. Kenapa? Biasanya setiap dia turun, nah ini setiap dia turun 3 candle merah akan ada 1 candle hijau ya. Itu teman-teman, ini ada lagi setiap 3 candle merah, nah kan aja dia naik ya. Dia cocokmologinya teman-teman ya. Ini cuma cocokmologi teman-teman, tapi enggak ya teman-teman ya. Ini cuma cocokmologi. Tapi secara teori ya ini udah sebenarnya pembentukan koreksi ya sebenarnya. Ini udah probably sebenarnya uptrend teman-teman ya. Jadi ini probably bakal terbang ya. Tapi let's see ya. Dan untuk GBP JPY saya pribadi akan mungkin ya kita akan mencari buy, tapi kita bakal let's see dulu apakah dia akan turun dulu untuk besok. Nah, karena ini kita nggak bisa tebak teman-teman ya. Bisa jadi dia bakal turun dulu baru naik atas ya, atau enggak dia cuman langsung naik ke atas, bikin ini false major, langsung turun ke bawah teman-teman. Jadi ini masih planning yang harus kita benar-benar decide supaya matang teman-teman ya. Dan terakhir itu ada GBP CAD. Jadi menurut saya GBP ini pionir teman-teman ya. Nah, GBP CAD ini juga menarik ya teman-teman ya. Kemarin kita udah dapat short sell di komunitas saya. Kita bakal beda dulu. Saya selalu ngeliat chart itu dari daily teman-teman ya. Jadi untuk GBP CAD teman-teman ya. Jadi ini potensiali ya, kalau teman-teman lihat keadaannya saat ini memang uptrend ya. Jadi ya kita cari buy. Simple teman-teman. Ya trennya udah uptrend, kita cari buy. Nah di sini teman-teman ya. Ya ini dia sudah mengalami koreksi dan dia lagi ada retracement di ya area sini teman-teman ya. Jadi bisa jadi ini besok kita bakal tinggal tunggu dia breakout, baru retest, baru kita entry dan buy, atau mungkin dia bakal turun dulu ke bawah, baru bikin breakout ke atas, baru kita buy. Kenapa nggak cari sell aja kok? Ya karena satu, ya secara daily sudah uptrend dan saya tidak mau meresikokan untuk
counter trend ya, tapi kita gunakan counter trend ketika memang sudah transisinya. Jadi itu aja teman-teman, dan besok ya atau nanti jam Europe ya kalau di Indonesia kita bakal mulai start $1000 ini. Kita bakal mulai, jadi ini teman-teman ada kesalahan tadi, saya ada withdrawal lagi, salah transfer ya sebenarnya, tapi saya withdraw lagi, kita depo lagi dari 1000 dan semuanya akan direcord di YouTube. Dan ingat, semoga project ini menjadi project transparan untuk pertama kalinya di Indonesia buat teman-teman dukung ya. Ya ini baik lagi ya, saya menggunakan modal yang siap hilang, tidak ada garansi profit ya. Semoga lah target saya harusnya sekitar 2-3 bulan teman-teman ya. Jadi karena ini konten, jadi saya harus tradingnya dengan hati-hati teman-teman, yang nggak bisa full margin ya, atau nggak bisa layering. Tapi kita will try, dan tentunya ingat trading ini beresiko, tidak ada garansi profit, dan semuanya juga ada resiko ya teman-teman ya di financial market. Dan teman-teman mau join komunitas, langsung aja klik link di bawah di Only Signal. Dan ada komunitas broker, ini banyak yang saya pakai, cuman kalau teman-teman mau yang aman langsung aja klik di bawah, ini broker lokal under Bang Panin. Jadi see you, dan semoga ini adalah episode pertama. Saya bakal tetap syuting videonya ini per minggu teman-teman ya. Jadi let's see ya. Ini masih day 1. So see you nanti pagi ya. Oke, so it's day 2. Teman-teman, kemarin kita di malam hari. Ya ini waktunya Eropa ya teman-teman ya. Jadi ini sekitar jam setengah 11 siang ya. Kita ini lagi di Swiss. Kita langsung update, tadi kita udah ambil entry position ya. Jadi sorry saya nggak sempet untuk record ya, karena tadi ketinggalan kereta juga ya. Jadi ini kita ada open posisi Euro USD. Kenapa kita take ya? Kemarin kita udah banyak watchlist ya, dari 5 ya. Jadi untuk watchlist dari 5 kita choose one the best ya. Jadi saya decide-nya adalah untuk pair Euro USD. Simple teman-teman, ini counter trend trade, jadi nggak gitu gimana-gimana banget. High risk ya, kita udah bilang high risk ya. Ini juga udah saya share di sini di channel Cohen ya, ini for free, dan juga tentunya untuk transparansi lot itu di Only Signal teman-teman ya. Jadi di sini Only Signal saya juga kasih share kenapa kita entry ini. Tentunya di sini teman-teman bisa lihat ini ada seperti kemarin malam, ini ada double top dan dia retrace teman-teman. Dia retrace dan short be going down, dan terjadi akhirnya turun juga sekitar 20 pips ya something. Dan our position sekarang dari 1000 sudah menjadi 1900 ya. Kalau ini hit target harusnya sudah jadi 2x atau 3x ya. Jadi ya ini kita ulang lagi teman-teman ya, bukannya gimana ya, bukannya sombong, supaya lebih fair, karena kemarin kan kita tradingnya bukan forex ya teman-teman ya. Jadi kita tradingnya kemarin ada Bitcoin. Jadi di sini saya cuman mau flipping ya $1000 ini, entah jadi 10.000 atau 100.000 ya, selama saya perjalanan trade vacation. Hopefully sih pengen di 11.000, 100.000 ya teman-teman ya. Tapi nanti ketika beberapa ribu kita bakal withdraw dulu ya. Namanya untuk hidup di sini cukup mahal teman-teman ya, untuk traveling ya teman-teman ya. Dan ya semoga Euro USD tetap going down, target ya harusnya bisa 50-100 pips ya. Jadi ikutin aja perjalanan ini ya. Oke guys, kita update, kita udah take profit ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini teman-teman bisa cek, kita ini ada ini ya. Ini saya tes, biasanya kalau broker baru saya tes depo sama withdraw, tapi kita udah depo lagi dan kita udah take profit teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalau ini kita pakai 1 Juli ya. Ini dari 1000 ya, kita udah secure profit 2000 ya. Reasonnya kenapa? Ya jadi di sini ya, teman-teman bisa cek, saya hapus dulu. Nah, di sini dia ada support ya, dia nggak break. Jadi kita decide untuk take profit ya. Jadi harus ada reason kenapa kita take profit. Yes. Intinya modal kita dari 1000 udah jadi 2000. Yang penting slow ya. Ini nggak slow juga sih ya, karena nggak nyampe sehari guys ya. Baru dari pagi ya udah jadi 2x ya. Ikutin terus keseharian trade vacation ya. Semoga targetnya sih minggu ini kalau bisa. Kalau memang itu jadi 4000 teman-teman ya. Dan ini kenapa saya suka Swiss, aromanya ini membawa cuan ya. Gimana? Bagus gak? Bagus banget. Jadi kalian harus ada profit, nikmatin buat jalan-jalan. Kita bakal update terus kalau ada opportunity. Tapi it's Monday teman-teman. It's a money day teman-teman ya, so enjoy. Oke guys, so kita bakal update lagi. Ini jam 3:30 ya. Ini kita lagi di Jungfraujoch ya. Ini lagi di top ya, Jungfraujoch first ya. Jadi kita bakal update ya. Jadi langsung aja GBP CAD ya, still ongoing ya. Jadi ini ada dia retest rejection, but ya we are already set and forget ya, supposed to be, semoga nggak sell. Dan intinya tadi dari mana ya, Luburn apalah itu ya, sekarang kita ke First Cliff. Ini harga cable car ya, ternyata mahal banget ya, PP aja $100 teman-teman. Jadi kalau dirupiahin 1,65 bayangin.
2 orang 3,2. Gaji UMR cuman buat naik kabel car ke atas. Ya udah guys, ini sudah cerah. Lihatlah ya, ini semoga tidak kena stop loss ya. Ini udah reject. Ya ini udah reject, harusnya naik. Let's go. Atau nih satu video bisa jadi berapa lama ya? Agak lama sih kayaknya. Oke guys, kita trip sudah berakhir di Grindelwald atau Grindelwald dan Lambertum, apalah itu teman-teman ya. Jadi sekarang jam 7 malam di Swiss dan masih terang teman-teman. Dan di sini ya kita update tadi, kita udah ada GBP CAD, tapi kita udah cut teman-teman tadi di atas karena memang sinyal agak jelek dan karena saya takut ketinggian. Jadi saya nggak ngerekam teman-teman ya. Langsung aja. Ini kita masih udah take profit yang sekarang jadi 2.900 dan kita ada entry teman-teman ya. Kita ada entry sesuai apa namanya. Saya langsung aja ya. Saya udah share di sini GBP USD. Ya ini sesuai market update kemarin ya. Kalau dia naik break and retest kita entry. Ternyata sekarang dia tuh udah break and retest ke bawah ternyata teman-teman. That's why kita ambil posisi short ya sekarang. Teman-teman lihat ini leverage-nya 1:500 ya. Ini broker katanya sih direct LP ya, tapi memang ya karena leverage-nya 1:500 teman-teman ya, jadi agak sulit ya untuk kita flipping agresif ya, tapi it's good juga dengan leverage yang dynamic 1:500 kita sudah make money dan semua market update juga udah ini ya, jadi nanti kita bakal update harusnya targetnya itu kita bakal set 135 ya, ini target kita sesuai market update kemarin ya, kita lihat aja sampai malam ini. Dan ya ini kita dapat momentumnya juga bagus banget ya. Jadi teman-teman kemarin saya juga ada kelas one method ya. Jadi one method itu ya metode simple Juli ya, karena sebenarnya banyak yang daftar dan banyak komplain juga belum belum ikutan ya. Sebenarnya udah daftar, cuman sama admin saya tidak dibalesin ya. Jadi oke, kita bakal buka lagi sekitar bulan Agustus ya. Teman-teman langsung aja, harganya mahal ya. Saya ngomong di sini harga kelas saya mahal sekitar 1.112 ya. Jadi sekitar 19 jutaan. Jadi teman-teman bisa cicil pakai kartu kredit. Dan untuk lebih lanjut teman-teman langsung aja ke Instagram saya. Bisa yang klik bio ini ya. Nanti saya juga punya komunitas namanya Only Sinyal ya. Jadi ya saya jual sinyal ya. Pokoknya ya nggak apa-apa lah ya. Ada dua teman-teman, reguler sama eksklusif. Jadi saya jelasin di sini, komunitas saya sesuai judulnya, sesuai brandnya, namanya Only Signal atau cuma sinyal aja. Jadi kita focusing trading forex teman-teman ya. Ada dua, yang reguler tuh teman-teman semua kalangan bisa masuk. Ini cuma one way dan kita udah improve dengan ada forum diskusi. Dan yang kedua eksklusif ini bedanya apa? Ini sortirnya, nggak ada sales broker, nggak ada yang punya grup, nggak ada yang punya kepentingan, semua organic trader teman-teman ya. Sales broker juga nggak ada teman-teman ya. Jadi semuanya satu kapal supaya ya, karena misi saya kenapa sih saya buat ini berbayar ya. Ada sempat tanya karena saya pengen ya kita mencoba ya dan merampok broker-broker nakal teman-teman ya. Jadi itu aja ya. Eksklusif ini juga diversifikasi profit ya. Jadi nggak semua orang bisa masuk juga. Yaitu kita lebih kondusif ya. Saya juga nggak terima banyak-banyak ya. Yang ikut kelas juga sama. Saya tidak menerima influencer, sales broker atau yang punya kepentingan segala macam ya. Karena saya memang mau orang-orang yang mau belajar trading forex ya. Jadi balik lagi teman-teman, disclaimer trading forex ini sekali lagi ya tidak ada garansi untung ya. Teman-teman juga lihat di story saya, margin call berkali-kali, bahkan ada margin call 12.000 ya. Semua itu bisa terjadi teman-teman, tapi ingat dengan trading plan yang bagus dan tentunya ketika teman-teman ingin fokus di dunia forex ya, satu pastiin punya mentor yang benar-benar transparan yang bisa trading, karena banyak banget di luar sana orang yang cuma jago ngedit doang teman-teman. Dan juga saya juga pernah ikut beberapa webinar segala macam, ada juga orang-orang yang jago tapi nggak ketahuan teman-teman. Jadi ini di financial ini sangat seram. Kenapa? Ada orang yang penampilannya sok keren, sok kaya, tapi dia gembel teman-teman. Tapi ada juga yang gembel tapi skillnya bagus banget, tapi dia benar-benar kaya gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Dan kita tunggu aja sampai saya hotel, saya bakal update lagi depan layar dan keadaannya gimana. Habis itu sesi pertama ini langsung kelar teman-teman, kita wrap karena targetnya sebenarnya 2.000 sampai 4.000. Ya nih semoga ya hit target lagi teman-teman, dan puji Tuhan. So see you. Oke guys, kita update. Udah 2 jam kita di kereta. Ya jadi udah mulai gelap pemandangan. Bisa dilihat ya, kita udah mau mendekati kota. Kita tadi ada cut profit buat GBP USD. Dan ini adalah last trade ya teman-teman ya. Jadi kita kayak over trade nih ya. So kita tadi take profit GBP USD ya. Ini udah modal kita 3.800 ya. Ini kita kasih reason dulu ya. Jadi why kita take profit ya, karena ini nggak break supportnya di sini. Jadi kita ada cut profit di sini karena udah ada candle reversal ya. Jadi
karena ini bersyukurnya jam malam ya. Di jam 9 jam Swiss, berarti kurang lebih jam 2 subuh teman-teman di Indonesia ya. Nah, ini juga kita buy GU sesuai market update ya, jadi still teman-teman ya, ini nggak ada perubahan sama sekali untuk GBP CAD ya. Kita juga udah ada planning dari yang kemarin ya. Ini dia ada good retest ya, udah sebenarnya dari retest, dan ini lagi kita re-entry lagi. Targetnya sebenarnya 1871, tapi ya karena kita flipping fokusnya bukan on the pips tapi di nominal, jadi ya hasil udah target sih ya, cuman last trade lah ya, siapa tahu bisa jadi 10 kan ya. Ini jadi let's go, hopefully still lagi GBP CAD going up, dan ya ini masih mungkin sejam lagi ya nyampe kotanya ya, cukup jauh ya. Kita bakal update, dan ini season episode pertama ya, semoga, tapi ya semoga ya, ini pengen banget sih cepat-cepat kelar ya, tapi enjoy guys. Oke guys, so finally kita kembali ke kota, dan sekarang jam hampir 11 ya, 2.45 di Swiss teman-teman. Dan di sini kita langsung, karena lapar banget ya, belum makan 4 jam, jadi jam 11 kita makan di restoran Singapura nih guys ya. Jadi ini cuman kita lagi, karena ini restorannya buka sampai jam 2 ya. Ini teman-teman pasti bakal kaget ya, ini kita juga kaget sih sebenarnya. Harga chow fan ya, ini nasi goreng sama si chen hua ini udang teman-teman ya. Ini 55 CHF, jadi kalau kerupiahin kurang lebih 1 juta teman-teman ya. Gila ya, cuma makan nasi goreng banget di negara ini ya. Tapi ya kita lanjut lagi, kita balik. Kita tadi posisi kita di GBP CAD ya, ini still masih ya, masih running ya. Kita langsung bedah. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat GBP CAD kita masih running, supposed to be ya. Ini karena kita udah malam ya, jadi saya just resiko kurang lebih 30% dari portonya. Pokoknya 385 dia break support nih, pokoknya udah cut loss ya. Jadi kita udah make money ya. Ini ada kita close 3.800. Sekarang udah juga 3.800 ya. Ini lagi GBP CAD. Ini udah jam itu, jadi saya update nih malam ya, takutnya saya nyampe langsung tidur teman-teman ya. Dan saya akan berusaha untuk mau-upload video ini ya. Target semoga ya sekasihnya aja lah ya teman-teman. Jangan lupa follow ke Swiss. Cheers guys. That's it, don't forget and eat. Oke guys, so kita udah kembali lagi dan sudah nyampe hotel ya teman-teman. Ini sekarang jam setengah 12 malam ya. Jadi kita recap dulu ya teman-teman ya. Jadi our trade is really good ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Untuk posisi kita bakal close dulu ya teman-teman ya. Saya decide untuk close ya. Kita will be back again for tomorrow ya. Jadi it's okay. Sebelum, aduh ini marketnya soalnya pagi kan. Aduh tadi kita harusnya udah take it profit, tapi oke okay, teman-teman ya. Jadi kita nyatakan untuk project untuk day sebenarnya kayak baru Senin teman-teman ya. Ini teman-teman kalau lihat hari ini ya, tanggal 6 kemarin, dan kita start ini tanggal 7, jadi it's very good teman-teman ya. Ini dari apa namanya, dari 1 hari hampir 24 jam ya. Ini kalau kita lihat jamnya jam 12 malam ya, jadi 12 jam ya, very good banget ya. Jadi 1000 jadi 3800 tadi harusnya saya cut dulu, tapi gak apa-apa teman-teman ya. It's always opportunity buat besok teman-teman ya. Jadi 1000 ke 3.800. Jadi ini bakal it's wrap. Kita bakal lanjut lagi di sini. Kita langsung lihat ke layar juga ya. Teman-teman kalau di layar kita bakal tetap play in yang kemarin ya, GBP CAD, GBP USD. Jadi kita tadi udah dapat very good momentum ya, karena kita kebetulan depan layar ya. GBP CAD well play teman-teman ya, ini sesuai arahan. Tapi saya masih menunggu sebenarnya untuk besok ya teman-teman ya. Ini jadi marketnya ini karena masih subuh ya di jam Indonesia ya, pasti masih banyak buffering segala macam ya. Teman-teman juga bisa lihat spreadnya ini juga nggak waras ya. Jadi kita oke, let it go ya. Saya bakal nunggu ya. Sekarang dia eye on eye, ini kita bakal nunggu dia untuk koreksi teman-teman ya. Jadi sesimpel itu teman-teman ya. Ini udah break dan kita tinggal tunggu dia turun lagi. Dan ini ya pokoknya saya memang pakai ya banyak broker, ini ada 2 broker, jadi
yang kita buat pakai ini. Tapi saya udah ulang lagi ya, teman-teman juga udah tahu kita pakai broker 1/500 dynamic leverage teman-teman ya. Dan harganya juga agak beda nih ya. Sekarang di sini 186, di sini sekarang 1859. Jadi agak beda jauh. Jadi ya karena memang jam pagi teman-teman. Jadi not recommended ya. But ya, GBPCAD still really good ya untuk kita playing buat besok ya di hari kedua. Dan Euro USD ya, kita tadi dapat Euro USD ya teman-teman ya. Euro USD ini dua pair yang menurut saya menarik juga ya. Kita udah dapat momentum tadi ya, pagi kita tinggal nunggu dia correction naik ya buat besok dan baru turun lagi ya. Jadi itu aja sih. So yang pertama kita sudah make good money 1000 jadi 3800 dan ini bakal kita upload. Semoga part 2 ada 3800, targetnya 2x jadi sekitar 3000. Jadi 7600 teman-teman. Harapan kalau memang dikasih sih minggu ini ya sebenarnya very good momentum, dan kalau memang dikasih 7000-an sampai 10.000 teman-teman ya. Let's go. Can do it teman-teman ya, dan take it slow. Semoga jangan lupa teman-teman di follow ya Instagram Kohen yang ini dan Telegram community di bawah, dan jangan lupa bagikan video ini ya. Ini mungkin adalah Kohen menjadi orang yang pertama flipping uang ya di dunia forex teman-teman. Dan rata-rata orang kan di gold segala macam ya. Kalau saya ya kita coba lah ya di forex ya, kita supaya menjadi trader yang dikenal ya teman-teman ya, dan transparan. So jangan lupa subscribe dan komen kira-kira project 1000 ini worth it gak sih sebenarnya kalau kita trading. Dan ingat, trading forex nggak ada garansi profit, semuanya ada risk and reward ya teman-teman. Makanya tadi tradingan kita ada profit and loss teman-teman. Oke? Dan so see you di next episode berikut.